Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Tatawakkaluna 'ala Allah ta'ala haqqa tawakkulih. La razaqakum kama yarzuqut tayra taqdu hisaman fataruha bitana. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benar tawakal, bujur-bujur hati bergantung kepada Allah, maka pasti Allah Azza wa Jalla akan memberi kalian rezeki. Jangan ragu-ragu. Sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung yang pada pagi hari pergi dengan perut kosong dan pulang pada sore hari dengan perut kenyang. Lihat ya burung, lihat ya ayam pian lapas ya pian. Palingnya kosong, burik. Nah, cuma hati-hati jangan makan bani kurang. Hati-hati di ayam lah, tuh jangan makan bani kurang. Burung talabang kosong, buliknya penuh isi. Allah. Kalau hati kita kayak burung, artinya penuh bersalah hanya Allah pemberi rezeki, maka jangan ragu-ragu, rezeki itu mudah sebenarnya. Mudah tidak sulit bagi orang yang bergantung hatinya kepada Allah. Maka itu inilah sifat Allah yang bersifat hayat, artinya hidup. Kita bergantung, bersalah diri, bermohon, berhajat hanya kepada Allah. Ada satu riwayat yang sering ulun tapi dia mengulang-ulang ini ceritanya. Ibrahim al-Mabtuli, seorang waliullah yang mulai halus, sidin rancak bermimpi bertemu Rasulullah. Lalu kepada lawan mamanya, "Mama, udah mimpi ketemu Rasulullah." Nah, kalau mimpi nak ikan belum laki-laki sejati lagi. Jadi dengan riyadhah, dengan amaliyahnya, dengan takarrubnya ila Allah, dengan musyahadah, dengan fana, istiqra dengan nur Nabi, memandang pada pasangan alit pada kejadian dunia Rasulullah, maka Allah membuka hijab sehingga beliau dalam kehidupannya yaqadzatan langsung berhadapan lawan Rasulullah. Pada Nabi sudah wafat dan Rasulullah membimbing keilmuan batinnya Syekh Ibrahim dan Syekh Sidin adalah Rasulullah. Kasih sama dari guruku Rasulullah di sini. Dalam masa perjalanan riyadhah, Ibrahim al-Mabtuli mengajak murid-muridnya riyadhah untuk memperkuat batin kepada Allah Ta'ala, tawakal yang penuh kepada Allah, masuk hutan. Ketika masuk hutan, hujan lebat, petir menyambar-nyambar, angin ribut, binatang buas banyak, macam singa harimau mengerumuni Ibrahim al-Mabtuli. Murid-muridnya ketakutan naik ke atas pohon. Sidin sorangan nampar sejadah, salat dengan tenang. Tidak ada perasaan luas sedikit pun di hati, padahal macam singa harimau. Sampai subuh, sampai selesai salat subuh pagi hari. Malam yang kedua, Ibrahim al-Mabtuli ngajak muridnya masuk hutan lagi. Malam itu cuaca tenang, angin tidak ribut, yang ada kali sayap burung terbang-terbang, rembulan memancar, bintang gemintang, duduk sejuk. Tapi malam yang kedua terlihat wajah Ibrahim al-Mabtuli tidak tenang, resah, gelisah, kayak menggigil, kayak ketakutan, kayak pucat, kayak tidak menentu, nggak nyaman, nggak tenang. Beda dengan malam pertama. Sehingga si murid-murid bertanya, "Guru, ketika malam pertama singa, macan, harimau, binatang buas banyak, angin ribut, petir menyambar-nyambar, kami ketakutan naik ke atas pohon, pian begitu tenang, damai, nyaman. Tapi malam kedua ini kok pian binatang buas tidak ada, singa tidak ada, macan tidak ada, cuaca sejuk, kenapa ketakutan pian? Ada apa? Belum dingin keluar, ada apa?" Dengan jujur Ibrahim
Al-Mabturi menjawab, anak-anakku, murid-muridku sekalian, jujur pada kalian. Pada malam pertama, singa, macan, harimau, petir menyambar-nyambar, hatiku penuh bergantung kepada Allah. Tidak ada lagi pandangan yang bisa menolongku selain Allah. Hajatku hanya kepada Allah. Ketika itu maka aku full hanya bergantung kepada Allah. Tidak kepada amalku, tidak kepada diriku, tidak kepada yang lain, tidak kepada kalian. Hanya Allah penolongku. Ketika itu Allah tenangkan hatiku, tenteramkan jiwaku. Dan binatang bos tidak mengganggu aku. Malam kedua karena aku merasa sudah malam pertama aja tenang, siang aku lagi kan tidak apa-apa nih. Aku tidak lagi bergantung kepada Allah. Aku bergantung dengan cuaca yang sejuk, bergantung dengan alam yang ramah, bergantung dengan kekuatanku, dengan ilmuku, dengan ma'rifatku, dengan suluku, dengan keramatku. Maka ketika itu Allah memasukkan kegelisahan di hatiku, sehingga aku tidak tenang, ketakutan, cemas, entah kenapa, kebingungan. Aku juga bingung sendiri, kenapa aku begini, kenapa begini. Aku juga bingung, tidak nyaman, tidak tenang. Kenapa? Karena aku mengandalkan kekuatan alam dan diriku, tidak mengandalkan Allah. Ini isyarat lawan kita. Ibrahim al-Maktum seorang wali besar, ketika dapat cobaan, ujian, gantungannya full kepada Allah. Allah tenangkan, siapapun yang dapat cobaan, ujian, ganar, gantungannya lawan Allah. Bukan yang dapat ujian, ada ujian, tetap aja gantung Allah. Tetap sama ketika senangnya, susahnya, gantungannya lawan Allah. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan jalan keluar. Dia sealaman orang murid, ada pian ya Allah, ada pian ya Allah, cukup. Wa kafa billahi wakila, wa kafa billahi syahida. Malam kedua kenapa aku resah gelisah? Dikarenakan aku bergantung lawan diriku, lawan alam, kada lawan Allah. Maka siapa yang menggantungkan hidupnya kepada dirinya atau kepada alam, kepada makhluk, tunggu kehancurannya. Tangkis dah banyak. Bila kita bergantung lawan si A, menyayangi si B, menghormati si A, bergantung lawan si A, jadi itu bisa menghancurkan kita tuh. Kenapa? Sengaja Allah buat gitu, supaya kita jangan lagi berharap bergantung lawan seseorang selain waktu di dalam hati. Ketika Nabiullah Musa sakit gigi yang luar biasa, nah itu sakit gigi juga. Jadi kalau sakit tenang aja, biar Nabi gitu sakit gigi juga. Ya Allah, ambil tuh dedaunan yang ada di muka rumahmu, letakkan di gigimu, diambil daun itu, sembuh. Beberapa waktu kemudian dalam gigi ini kan kadang-kadang datang pulang ya, datang pulang sakit gigi. Nabi Musa ambil pulang daun itu juga, pasang pulang gigi, jangan sembuh berbangkak lagi. Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, ketika ulun sakit yang perintahkan ambil daunan, ulun anukan api. Dan beberapa waktu itu ambil lagi, malah berbangkak. Kenapa ya Allah pada daunnya sama? Musa, yang pertama karena perintahku dan kau bergantung kepadaku. Yang kedua, ikan bergantung lawan daunannya itu pada daun aku lagi ya Allah. Mari kita bersama-sama, kita semua ini banyak kekurangan. Kalau kita mencari kekurangan, harga sempurna musuh kurang aja berataan. Dan sempurna cuma Rasulullah. Tapi sebaiknya kita kepada orang lain melihat kebaikan orang lain. Kepada kita melihat kekurangan kita. Kepada orang jangan lihat kekurangan, lihat kelebihannya. Kepada kita lihat kekurangan kita. Allah. Bergantung hati kepada Allah. Sifat yang selanjutnya sama. Artinya mendengar Allah Ta'ala. Lawannya samam, artinya tuli. Maka wajib Allah Ta'ala mendengar, mustahil Allah Ta'ala tuli. Adapun tanda wajib Allah Ta'ala mendengar dari akal baharu alam. Adapun dari nakal firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wallahu sami'un alim. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui. Maka patut bagi mukmin mengiktikadkan bahwa ia takut berkata yang haram, berbuat maksiat, berkata yang memfitnah dan menghina segalanya, karena Tuhan amat mendengar akan segala perkataanmu.
Jadi hikmah bersifat sama ini hati-hati kita betul kata. Seperti orang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang keluar dari mulut kita maka ada malaikat yang ketat menjaganya dan menghitungnya. Apa yang kita ucapkan dari mulut kita dicatat. Yang baik dicatat, yang ada baik dicatat juga. Baca zikir dicatat, yang bertiuran dicatat, fitnah orang dicatat, gibah orang dicatat, bertasbih dicatat, memuliakan orang dia segala apa yang dikeluarkan di mulut ini dicatat. Makanya hati-hati kita bersuara. Kenapa? Karena langsung dicatat oleh malaikat. Apa yang tak keluar dicatat beratan. Hati-hati nambahkan, kalau baikkan tidak menjadi timbangan amal kita nanti. Makanya kalau hendak dia bersuara banyak-banyak berzikir ya. Ibadah, tasbih, kalau dibutuhkan atau nasihat kebaikan atau mengajak pada jalan makrifat kepada Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah berkata baik atau dia apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Misalnya dulu pelajaran kita sore ini, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya untuk kita berataan, ada sifat hayat dan sifat sama. Insyaallah kita sambung pada hari Ahad berikutnya. Semoga Allah meridai kita berataan, mengampuni dosa-dosa kita dan jadikan hati kita menjadi tenang, tentram dengan bertawakal kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang beriman dan disebut nama Allah bergetar jiwanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan bila dibacakan ayat-ayat Allah, disampaikan ajaran Allah, imannya bertambah dengan Allah, tawakalnya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan karena iman dia tambah, orang iman bertambah, hatinya hanya bersandar lawan Allah. Seluruh wali-wali itu sandarannya lawan siapa? Allah. Makanya waliullah, wali itu artinya wakil. Jadi seseorang yang mewakilkan hidupnya, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka walinya adalah Allah. Jadi waliullah itu artinya orang yang full hatinya bersandar, bergantung, bersarah lawan Allah. Seluruh wali-wali itu tawakalnya lawan Allah. Setiap orang tawakalnya beda-beda. Ada yang 100 watt tawakalnya, ada yang 1000 watt, ada yang 1.000.000 watt, dan tawakal pada detak tadinya. Tawakal yang paling puncak adalah tawakalnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita tawakal, berserah diri lawan Allah, dan termasuk kita adalah golongan daripada 70.000 masuk surga bighairi hisab. Insyaallah kita sambung hari Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.